So, welcome back to Rondo. Let's go! Ini akan ada lanjutan, tidak ada di pause ya. Jadi buat kalian yang bilang lah, gamenya di pause. Mohon maaf, PUBG Mobile tidak bisa di pause. Kalau misalkan ada technical issue ya, kita bakal ulang dari awal lagi. Tapi ternyata kita bakal tetap melanjutkan untuk perjalanan di match pertama pada hari yang kedua Grup A. Yang masih memaksimalkan poin tentunya. Di mana 4 Tribes kali ini yang sudah kehilangan seorang Huzaifa. Falak sedang tumbang juga. Masih ada kesempatan untuk di-revive, masih ada chance untuk mereka melakukan recall di arah match yang pertama ini, karena only Rondo ada fitur recall di turnamen PUBG Mobile. Itu dia, walaupun Yox Factory agak berbahaya ya untuk recallnya, mengingat ada di bagian luar. Tapi kita melihat kali ini T24 dengan granatkah tidak ternyata akan melakukan tembakan. Dapatkan satu, mencari yang kedua. 5K sudah 2 player tumbang di tangan T24. Terlalu gila sih. Terlalu gila, kalah darah menang mental coy. T24 ini benar-benar bagus banget. Shoulder pick yang dia lakukan nggak buru-buru untuk langsung mendapatkan korban yang kedua. Cukup tenang, 2 elimination dikumpulkan hanya dari 1 pemain dari 4 Tribes yang saat ini masih bisa bertahan di bagian dalam dari gudang di lantai 2. Sementara Furia, ada Ayala yang ada di bagian atap melihat menuju ke bawah sana. Alula pun masih berdansa di arah bawah, di bawah kaki dari T24 untuk bisa mendapatkan pemain dari 4 Tribes. Tapi belum ada gempuran-gempuran yang akan mereka mainkan, hanya bersahabat. Ternyata T24 tertangkap oleh Ayala. Yang dipantau oleh Alula adalah IQ dari tim 4 Tribes. Ini berbahaya kalau dia rata, ya 4 Tribes pulang ke lobby. Ini yang gue katakan, Yox Factory mau melakukan recall sangat berbahaya karena semua sisi bisa melihat ke arah bagian mereka. 4 Tribes memulai dengan peringkat yang pertama, tapi hanya mendapatkan 2 poin saja di Rondo. Gue agak bingung sih, kenapa nggak ada split yang mereka mainin juga. Gue kira mereka semuanya nge-split. Makanya tadi gue bilang kayak di atasnya Alula itu T24 gitu. Tapi pas gue amatin lagi dari drone shoot yang dari tadi, mondar-mandir, kok bukan T24? T24-nya ada di bawah kakinya Ayala. Ya udahlah, hilang begitu aja 4 Tribes untuk di match yang pertama. Memang niatnya agresif, tapi taktis mereka untuk memaksimalkan recall nggak terjadi di hari ini. Itu dia, karena di dancing juga tadi player mereka tumbang sebelum mendapatkan vehicle untuk bisa mencari recall tower. Sementara kita melihat eliminasi terbanyak sudah datang dari tukang pukul asal Mongolia ya, yaitu Aurora. Tapi kita kembali lagi ke bagian Furia, di mana X-Force satu playernya tumbang. Nah ini tadi di dancing terlalu ramai. Gue melihat juga tadi ada player 4 Tribe di sini, tapi ketika mau ambil vehicle kayaknya gagal untuk bisa mendapatkan vehicle sehingga tidak ada recall tower yang sudah mereka jaga pasta. Yes, masih menunggu juga battle-battle yang akan terjadi di bagian-bagian lain lagi. Karena gue yakin yang ramai itu nggak cuma di bagian X Factory, beberapa tempat juga bakal ramai. Tapi Alula geragas mereka untuk langsung bisa mendapatkan momentum setelah tadi mereka men-knockdown satu pemain dari Furia yang ada di bagian atas. Sudah mulai ada pantauan dari seorang Klaus yang naik ke arah atas, tapi Silence melemparkan sebuah granat. Dilihat dengan sangat baik dari granat yang dilemparkan oleh seorang Silence kali ini. Akan coba untuk naik kembali, tapi ternyata Silence siap untuk menyambut kedatangan dari pemain Alula yang tiba-tiba naik di arah tangga. S12K yang dimaksimalkan, terlalu berani, terlalu sembrono. Silence tumbang lebih Chief. Akhirnya mendapatkan kiriman threat-nya juga dari tim Alula. Chip pun langsung memberikan follow up untuk bisa mengkonfirm elimination tersebut. Ini gue suka banget confidence dari Furia ya. Mereka benar-benar bisa menguasai Yox Factory dengan sangat baik karena meratakan beberapa player termasuk dari Alula yang tadi Klaus pulang ke lobby. Masih bisa sih di recall sebenarnya karena ini memang kesempatan bagi mereka, tapi kita melihat sudah mulai muncul sebuah EMP zone yang membuat mereka tidak bisa melakukan scoping. Dalam artian tidak ada red dot, tidak ada holo, tidak ada reticle sama sekali, sehingga mungkin hipfire akan coba dilakukan di close combat kali. Iya, harusnya ini bakal bermain utility pastinya karena Quick tadi juga sudah merespon dengan sebuah granat yang sudah mulai dimasak. Ayala juga bakal melemparkan granat itu, stun grenade bukan grenade damage. Tapi lumayan bikin Quicknya lompat untuk menuju ke arah bawah, ke area yang lebih safety lagi. Dia kembali lagi masuk untuk menutup angle shoot yang bisa dimanfaatkan oleh Furia di rooftop yang ada di arah gudang ini. Masih belum memantau ke arah gudang-gudang yang lain lagi, tapi Ayala menerima tembakan yang begitu menyakitkan karena tiba-tiba R38 melakukan sebuah split mengamankan area high ground lain supaya bisa mendapatkan vision ke arah Furia. Ini bagus banget sih split dari dia ke arah bagian dari Watchtower di sini, membuat akhirnya Furia dikangkangi bisa gue katakan. Karena saat ini mereka butuh untuk melakukan revive terlebih dahulu. Sementara satu player Furia yang lain tentu tidak akan masuk ke sana. Recall sudah dijaga, jadi Ayala, Chief, dan Silence ya sekarang bisa untuk bermain mencari eliminasi. Tembakan dari R38 lagi, or R3B maybe, the right name. Kali ini kita lihat Ayala, UMP. Close combat, lawannya adalah S12 ya, sangat sakit. Kalau memang akan langsung mengenainya, tapi Prefire terus dilakukan. Membuat Ayala bahkan mengejar dan tidak terbackup oleh Yasser. But still, 1v1 kah?
Silence gak punya healing, ini berbahaya banget buat tim Furia. Ya, dan sebenarnya kalau kita lihat dari Furia, masih ada split yang mereka mainkan juga, masih ada chance untuk mereka melakukan recall, tapi kali ini follow up sudah mulai datang di Chief. Akhirnya naik lagi berarti ke rooftop, dia naik turun cantik dari tadi. Ingin mendapatkan sebuah confirm elimination, tapi kali ini Chief lengah, ada Klaus. Ini adalah momen yang kedua gue lihat Klaus main di arah tangga. Betul banget, dia udah di recall karena tadi memang udah dikuasai di bagian bawahnya dan kali ini kembali regrouping dengan tim Al-Ula. Al-Ula benar-benar kuat saat ini, sementara Furia yang lain entah apakah akan kembali atau tidak karena gue melihat sudah ada recall dilakukan, sudah kembali lagi Ayalo dan Chief dan sepertinya Silence akan ditinggalkan untuk berada sendirian di Neox Factory. Ya, dan sebenarnya Lula udah mulai mendulang poin sih Jan. Karena kan tadi mereka itu start di hari ini di peringkat ke-14 dengan 21 total poin. Tapi dengan poin yang mereka kumpulkan sekarang 5, itu ngebuat mereka dari peringkat ke-12, 26 total poin yang mereka bawa. Menggeser sejenak posisi dari RRQ yang saat ini masuk ke dalam zona yang tidak aman. Itu dia, zona tidak aman dalam artian ada di pinggir ya. Yes. Karena sebenarnya secara peringkat masih bisa untuk ke survival stage, tapi Betul. kembali lagi 13 dengan poin yang sangat tipis dengan tim-tim yang ada di bagian bawahnya. Kunci. Nah, ada good, betul. Kuncen ya bisa kita katakan. Tapi ini dia reject dan juga Thunder Talk. Dua tim yang sebenarnya juga ada di bagian papan bawah. Kembali bertemu, kembali saling sapa. Dan sayangnya, sapaan itu menjadi eliminasi. Bahkan ternyata ada Wolf, Aaron, yang tentunya tidak Jaeger. Dari bagian luar melakukan tembakan dengan sangat baik. Ya, ini blind spot yang ternyata nggak bisa mereka prediksi juga. Tapi dari Thunder Talk kepada Ajay yang akan menjaga di bagian tangga satu entry sempit. Yang dimanfaatkan dengan sangat baik kepada Ajay. Akhirnya bisa mendapatkan Ajay bisa mendapatkan yang kedua. Akan langsung berjalan ke bawah untuk mendapatkan sebuah confirm elimination. Bermain sabar kali ini. Lompatan indah dari arah balkon untuk mengganggu fokus dari arah reject tentunya. Ajay akan mencari tambahan poin elimination tapi dia tergiur dengan lutang-luting ada satu granat yang coba dilemparkan menuju ke atas sana. Ajay masih belum memutar kameranya, masih belum mengetahui ada satu pemain yang bisa dia confirm elimination tapi Reverb tidak lama ternyata untuk di infonya masuk ke arah Ajay. Shiva turun ke arah bawah, Ajay melakukan sebuah healing tapi tercover dengan satu buah tembok. Shiva masih mencari keberadaan dari seorang Ajay dan Ajay akhirnya bisa mendapatkan kembali satu pemain yang datang. Reject masih bertahan, reload dan celah sempit tadi membuat Ajay tumbang. Tapi 3 player adalah harga yang begitu mahal. Tim Flash saling berdekatan dan ini dia RRQ dan juga tim Go. Pinter banget Go ternyata mengirimkan dua anggota mereka untuk mengamankan backline dari tim RRQ. Battle harusnya akan terjadi secara komit di antara kedua tim ini, tapi Genfos terlihat di bagian belakang sana, namun Viren mendapatkan knockdown terlebih dahulu. Bahkan ternyata Genfos juga berhasil diamankan. Transfer terjadi di antara kedua tim ini. Through the down kali ini untuk dapetin pemain dari RRQ. Viren kembali lagi tumbang dan Viren sudah dipulangkan menuju ke lobby lapar yang akan menjadi pemain terakhir. Close combat harus dia lakukan, ternyata masih ada Peko di sisi yang lain lagi. Peko last man standing, ingin cabut sepertinya supaya RRQ bisa masuk ke tempat yang lebih aman lagi, tapi mobil dari Peko ditembakin dari belakang dan ternyata Peko malah melakukan sebuah rush dan bisa mendapatkan seorang Moxi. Boomsman juga berhasil diamankan. Moxi juga sudah dipulangkan menuju ke lobby RRQ. What a clutch moment dari seorang dari Peko. Tapi 1v1 akan terus berlangsung. Force sekarang turun dari bagian mobil. Peko, please, Peko. no! Gagal. Sebuah clutch yang dibangun oleh Ner Peko. 3 eliminasi memang masuk, tapi tidaklah cukup untuk di bagian rondo. Saat ini, Gaming Star juga masih tertahan di bagian bawah, tapi kita sebenarnya punya potensi untuk melihat permainan yang better dan that but the game continue. GK kali ini berhadapan dengan tim Game Star. Sapji mendapatkan satu lagi knockdown. Di granat dia, tapi masih bisa bertahan untuk GK. Aduh, gue agak kepikiran tadi untuk last fight yang dilakukan oleh RRQ. Nice try, harus kita respect. Gue kira tadi Peko pengen cabut, tapi ternyata Peko memberikan sebuah perlawanan, mengambil beberapa pemain dari tim GK juga. Dan kita harus tetap move on. Masih ada 5 match yang bisa dimanfaatkan oleh RRQ. Semoga ada momen bounce back yang mereka lakukan. Tapi battle masih terus terjadi. Gaming Star harus kehilangan satu persatu anggota mereka. Bahkan ternyata 4 tim di papan bawah sudah mulai mati lampu semuanya. Al-Ula kali ini yang paling diuntungkan karena mereka sudah mendapatkan 6 elimination. Berpindah angle-nya menuju ke arah seorang atau tim Kiwum DRX atau KRX yang sudah mulai meninggalkan tempatnya juga adalah GK, di mana Ragnarok yang menjadi pemain terakhir dari GK kali ini. Hanya ada satu roadster saja yang dia forting untuk menutup angle dari tim yang ada di bukit belakangnya. Ya itu dia ya, apalagi ada Flash tim tersebut yang bisa mendapatkan juga tim GOAT yang dekat dengan mereka. Sehingga GOAT juga kira pulang ke lobby. 2 tim teratas, 4 tim terbawah sudah pulang semua. So it's battle di papan atas
pinggir dan juga papan tengah tentunya. Kita berpindah ke bagian Zeus, masuk paling lambat dari Flash karena tadi berputar jauh di bagian luar. Kali ini mereka yang melakukan tembakan. KRX kehilangan satu carry mereka. QXZZZ tumbang menjadi eliminasi keempat untuk tim Flash. Flash adalah salah satu wakil yang mungkin juga punya potensi untuk menuju ke bagian top 5. Yes, apalagi Flash juga adalah wakil dari Southeast Asia yang kemarin juga sempat mendapatkan WBCD untuk di wrangle yang terakhir di match yang keempat sebelum berpindah bertukar ke Miramar. Tapi kali ini kita bakal menyaksikan di mana 10 tim tersisa di match yang pertama hari kedua untuk grup A. Match yang semakin menipis, jumlah poin yang semakin tinggi juga, tapi masih ada chance untuk mengejar poin dari Four Tribes dari Code. Yang ditargetkan oleh tim-tim ini adalah mereka bisa mengamankan top 5 supaya mereka langsung mengamankan tempat di babak grand final tanpa melewati survival stage. Kalaupun udah susah ya, goal keduanya adalah survival stage. Ya itu dia ya, karena yang paling logis bisa kita katakan untuk menuju ke bagian grand final. Tapi Nate dilempar ke bagian Satan, masih bisa bertahan karena Nate yang kedua tadi dari KRX agak berjauhan. Kita tidak melihat lagi KRX yang menggunakan sebuah explosive bow karena kemarin beberapa playernya untuk membuka jalan membuat cekungan-cekungan digunakan weapon tersebut. Tapi Bini akan mulai maju ke bagian depan. Satan melakukan tembakan hitmar. Terjadi, kenapa kita pindah? Kenapa kita pindah ke arah bagian Flash? Karena perang masih terjadi. Ini dia Nate dilemparkan, Aurora mengganggu juga tadi karena bagian Nigma Galaxy. Hoxie, the man, the myth, the legend yang kemarin melakukan banyak sekali perang-perang yang sangat baik. Kali ini menjadi the last man standing. Util di cook lagi. Beberapa Nate dari Nigma tidak kena sama sekali. Ini kena. Matang banget. Lempar ke depan, damage saja pasta ternyata hanya splash saja, tapi tembakan dari seorang Hoxie malah bisa mendapatkan satu pemain Satan. Ditumbangkan begitu saja dan Hoxie sempat mendapatkan pemain terakhir tapi terbegal oleh Aurora yang tiba-tiba menembak dari sisi yang lain lagi. Rondo yang kejam banget. Hebat ini cuy. Gila. Aduh, lu lagi fokus ke depan kena ketapel dari samping. Itu dia. Yang ketapel Aurora lagi ya kan. Makin tinggi mereka secara posisi, makin tinggi mereka secara eliminasi. Mungkin karena top melihat ke bagian Atanki orang hutan. Berarti kembali berhasil memainkan Rondo to the late game. Masih dalam jarak, masih dalam permainan yang sama dengan apa yang mereka tunjukkan kemarin. Refus tumbang, Ziol terkena Nate, tapi lihat bagaimana Ziol membuka badan, mendapatkan Scarface, tapi Nate balasan membuat Aurora kehilangan satu player mereka. Gue suka banget sih cara main granat yang dimainin sama Uf, kayak satu-satu banget. Dia nggak langsung melemparkan ke arah tempat yang sama. Prediksi kira-kira perpindahan dari pemain Aurora bakal menuju ke arah mana. Refus sudah terculik tadi, sementara dari Alula kehilangan satu R38, masih ada chance untuk dimanfaatkan, untuk di-revive, tapi granat dari Maple terlalu bertubi-tubi, bahkan Yasser berhasil diamankan juga. 2 tumbang kali ini dari Alula, butuh penyelamatan, sementara Algamers masih mencoba untuk mendapatkan tambahan-tambahan pun di elimination. Melemparkan granatnya kembali, ada laju push yang bakal mereka mainkan through the smoke, dan moment push yang begitu tepat dilakukan oleh Maple membuat mereka mengamankan poin kelimanya. 2 pemain ini benar-benar padu dalam melakukan strategi push ke arah tim lawan. Begitu mengerikan pada global level player saat ini. Ada sebuah knockdown, dikalkulasi, bisa push, mereka lakukan. Karena mereka ingin mendapatkan tempat yang begitu enak. Tapi Atanki mendapatkan Liu, walaupun begitu Maple juga mendapatkan GK Ragnarok. No more chicken dinner untuk GK ketika bermain di bagian Rondo. Karena akan ada chicken dinner yang baru terjadi di hari ini. Jangan lupa juga, ini dia domination by STC. Kita melihat Maple yang dari GR emang keras banget buat all gamers. Udah mendapatkan eliminasi yang begitu banyak. GR aja serius mereka ya. GR aja serius cuy. Orang mah JR kayak cuma nyobain MC, Giro. Nyobain ini device. JR serius cuy. Aduh, kacau. Ini yang gue suka, JR serius gini yang akhirnya ngebuat aura dari turnamennya bener-bener bisa mereka rasain feel-nya. Mereka buktikan ketika match day-nya dimulai, tapi lihat dari Eren. Akan sneaky pick bertukar pemain dari Aurora. Ada langkah kaki di bagian sebelah kanan, tapi Ziol masih belum kelihatan. Ini dia top yang bakal langsung dikejutkan Eren dengan mudahnya untuk bisa mendapatkan satu pemain dari Aurora. Bahkan hampir saja mendapatkan yang kedua. Ziol kembali lagi melakukan sebuah proning, tapi overpick dari Eren dan buat Atanki orang hutan yang dapetin satu pemain tersebut. Itu permainan yang udah sangat baik sekali, tarik ulur, tapi orang hutan dari tadi terutama Atanki melihat peperangan kali ini datang. Juga tim Flash membuat Aurora dan Ulf sang raksasa dari masing-masing region kali ini ciut karena datang raksasa Southeast Asia. Tim Flash baru kita membuat hype, mereka main objektif sangat cerdas
dari tim Flash untuk menunggu 2 player, 3 player manifest dalam zona, satu mencari dan Topsy mendapatkan player terakhir dari Aurora Gaming. Ini tim lain timing picknya udah bagus banget gitu loh. Cuman dari Orangutan selalu bisa memanfaatkan momentum ketika tim-tim lain melakukan sebuah pick untuk dapetin knockdown, untuk bisa dapetin point elimination. Mereka punya timing itu gitu loh. Untuk dapetin tim-tim yang secara pick agak-agak over sedikit dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Orangutan. Bahkan kali ini dari Orangutan mereka sudah mendapatkan 2 elimination. Gak banyak Jan emang jumlah elimnya mereka. Tapi decisionnya mereka udah bener rapi banget. Bahkan pemain mereka masih pada utuh. Kalau misalkan ada data yang nanti bakal muncul gitu untuk Orangutan, kira-kira berapa banyak killing yang dia lakuin atau berapa banyak damage yang mereka terima, gue rasa kecil sih. Ya, karena mereka bermain sangat pragmatis. Ya udah objektifnya zona aja, nggak perlu seksi, yang penting lolos. Betul. Itu yang seperti akan diperlihatkan oleh Orangutan. Namun kita mendapat surprise dari papan bawah. Furia kembali menggila, mengingatkan kita kepada PMGO main event Jakarta. Mereka bermain dengan sangat baik, mereka sangat padu, dan Al-Ula Klaus menjadi last man standing, dibakar, ditembak, dan menjadi eliminasi yang ke-8 untuk tim asal Amerika Latin, Furia. Gila, ini apa logonya, Jaguar apa Panthers itu? Jaguar. Jaguarnya ngeraur banget itu gue lihat-lihat. Mantep banget dari tadi udah mulai bounce back, 8 elimination bahkan mereka dapatkan saat ini ada di peringkat ke-11 dengan 32 total poin. Belum dijumlah dengan placement point yang nantinya bakal mereka kumpulkan, dan mereka masih berempat menjadi salah satu lawan yang cukup tangguh tentunya untuk menuju ke late game nanti. Sementara yang harus berenang-renang karena area-area daratan sudah dijaga oleh Orangutan. Ini kalau nggak deket ke arah Orangutan kayaknya udah mulai ada suara-suara kayak kita lagi di Taman Safari ya. Bener, dalam artian rame kan. Ada 4 orang banget, soalnya betul. Mereka bisa menjaga. Atanki di bagian atas, Aru, Wizgat, dan Akop ini menjaga di bagian lower ground untuk menjaga pergerakan dari bagian sungai. Tapi Flash ini ngeri banget. Mereka menghabisi semua permainan dari bagian timur. Mereka sekarang lagi dalam keadaan susah, tapi lihat, a little sacrifice for bigger opportunity. Ada tumbal bisa dikatakan di bagian belakang untuk menjadi watchtower, sementara 3 lainnya mulai maju ke arah bagian depan, dan mereka touchdown. Mereka dapat sebuah celah di bagian tengah zona kali ini. Ini gue tinggal nunggu Bowsy bersih-bersih karena sih menurut gue. Itu udah cerdas banget ngorbanin satu di bagian belakang. Itu susah banget untuk bisa nge-regroup ke arah pemain-pemain dari tim Flash yang lainnya. Bahkan Bowsy masih belum membuka posisinya untuk mendapatkan pemain dari dibiarkan begitu aja. Malah yang menerima tembakan bukan dari tim Flash, melainkan datang dari Orangutan, di mana Wizgat kali ini yang lagi-lagi ke spot oleh tim lain untuk tadi ke spot sama tim Flash. Kali ini ada Orangutan yang mendapatkan pergerakan bawah air yang dilakukan oleh tim ULF. Ini dia, tapi kembali lagi, ULF is the best team di Turki saat ini, dan mereka menunjukkan kualitas yang mereka tidak langsung tersisih ketika perang besar terjadi di bagian timur tadi. Tapi Bowsy akan mulai masuk, masih ada sebuah RB yang buat dia masih bisa karena bagian dalam. Tapi Wayne lihat mendapatkan Ayala, overpick is dying, karena setiap adanya overpick Flash siap untuk melakukan sebuah tembakan. Aren juga tumbang, catch menjadi last man standing. Ini benar-benar tidak bisa bergerak, dikejar, dicari. Orangutan siap untuk beraksi. Wah, niat, tapi dia bakal langsung mencoba dengan satu buah granat Lautos saja meledak tepat untuk mendapatkan 2 pemain dari tim ULF. What a nade! 1 buah info dan 1 buah eksekusi yang sangat spektakuler. Gak semua nade harus high toss. Betul. Low toss dengan kalkulasi yang matang juga sangat mematikan. But speaking of which, silence dibungkam di oleh tim Flash. Lihat bagaimana Flash memporak-porandakan permainan dari Furia. Ayala juga tumbang. Higors begitu low. Datang juga Orangutan dari bagian yang lain. Buat Furia tidak bisa bergerak kemana-mana. Dan bahkan mereka rata dipulangkan ke lobby. Wah, gila, Orangutan mainnya rapi banget. Hanya tinggal memilih antara Orangutan dan juga Flash yang akan mendapatkan winner chicken dinner. Tapi high ground control dijaga oleh Orangutan. Atanki memasak granat akan dilebarkan menuju ke arah Topsy yang ada di bawah sana, tapi hanya splash damage saja yang diterima oleh serangan Topsy. Menunggu momentum untuk bisa naik ke arah atas, tapi Wizgat cukup dekat juga. Wizgat masih belum membuka posisinya. Topsy tahu seperti di mana Wizgat berada, ada 1 buah granat yang bakal dilemparkan tipis saja, tapi terlampau jauh, tidak bisa mendapatkan splash damage yang menuju ke arah seorang Wizgat. Wizgat masih bersabar di posisi yang sama, sementara pemain lain dari Orangutan akan melakukan sebuah lockdown. Ada granat yang bakal dilemparkan juga, menuju ke arah 2 pemain dari Orangutan ada di bagian atas. Ternyata Flash punya cara untuk bisa mendetek defensif dari Orangutan. Ini gila banget bro, smoke dibuat. Topsy masih bisa backup, dari belakang ada Bowsy juga. Dan lihat, kali ini Orangutan mulai maju. Zeus temannya 1 knockdown di bagian belakang, tapi Zeus masih bisa bertahan. Lihat bagaimana 12 ke Aru. The IGL membuat Flash. Bowsy saja Bowsy maju ke bagian depan. Sulit sepertinya, tapi lihat bagaimana body block dari player Flash membuat Bowsy masih bisa maju ke bagian depan. Atanki 1v1. Wah, bisa
Rizky juga dapat Team Flash. Wah, He's on hampir. fire, tapi tetap Chicken Dinner untuk tim Orang Utan. What a nice play dari Orang Utan.